Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan materi biomekanika pertemuan ke-11 dan ke-12. Mohon maaf, kemarin saya tidak bisa melakukan pembelajaran karena ada tugas untuk pengisian sertifikasi bagi dosen. Ini saya melamar jadi dosen yang bersertifikasi. Semoga diberikan kelancaran, dan saya sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan sehingga teman-teman tidak bisa melakukan perkuliahan pada minggu kemarin. Nah, teman-teman yang saya hormati, kita akan memulai mata perkuliahan kali ini, yakni nanti akan ada 2 materi yang kemarin sudah saya janjikan untuk melakukan double materi pada minggu kemarin atau pada saat saya memberikan Sabri di WA di perwakilan kelas. Jadi hari ini sekali lagi saya akan menyampaikan 2 materi dan 2 presensi. Jadi teman-teman tidak usah khawatir presensinya bagaimana, sama seperti yang lalu bahwasanya materi yang akan saya tampilkan sekaligus dengan presensi. Mohon maaf, hari ini saya tidak enak badan. Oke, langsung saja teman-teman. Kita akan masuk pada materi. Materi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yang pertama adalah materi impuls dan momentum. Nah, impuls dan momentum. Di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu impuls dan momentum. Impuls itu yang berarti adalah integral dari gaya terhadap selang waktu bekerjanya gaya tersebut, sedangkan impuls pemberian gaya terhadap sesuatu benda yang akan digerakkan dengan kombinasi waktu pada gaya tersebut. Nah, maksud dari impuls dan pengertian impuls di sini, atau tadi impuls sama impuls ya, bukan impuls sama momentum, jadi masih impuls dulu, bahwa impuls ini adalah pemberian gaya atau waktu yang diberikan pada pemberian gaya terhadap suatu benda tersebut. Kemudian impuls dalam olahraga, seorang akan memberikan impuls terhadap suatu benda yang dibutuhkan beberapa faktor, yang diantaranya adalah waktu, tadi sudah saya sebutkan tadi, kemudian gaya yang diberikan atau gaya yang akan dihasilkan, kemudian kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini artinya adalah bagaimana gaya itu dapat dilakukan. Nah, peranan 3 faktor terhadap impuls. Kemampuan fisik terdapat pada kekuatan fleksibilitas, memiliki kekuatan dan fleksibilitas dapat menerapkan banyak gaya dalam waktu yang lebih lama. Kombinasi gaya dan waktu tergantung pada kebutuhan keterampilan yang ditampilkan. Beberapa keterampilan memerlukan gaya yang besar untuk diberikan dalam waktu yang sesingkat. Sedangkan keterampilan lainnya memerlukan hanya sedikit gaya dengan selang waktu yang lama. Maksudnya di sini adalah, jadi pada peran ketiga faktor tersebut, ada gaya, ada waktu, dan ada kemampuan fisik, ini saling berkombinasi dalam menciptakan suatu impuls. Ketika teman-teman mau melempar bola pada permainan bola voli, ketika teman-teman mau memberikan servis, nah di situ teman-teman akan memindahkan bola dari bola yang Anda kuasai ke tempat lawan, atau melakukan passing ketika permainan voli sedang berjalan. Ketika bola dipindahkan dari titik 1 ke titik 2. Nah, perpindahan gaya ini atau perpindahan bola ini akan terjadi jika benda tersebut diberikan gaya. Ya, karena sesuai dengan hukum Newton, benda itu akan bergerak jika diberikan oleh gaya. Nah, selanjutnya
gaya yang diberikan itu terdiri dari beberapa kekuatan yang diberikan ataupun fleksibilitas yang diberikan. Kekuatan dorong pada saat teman-teman mau memberikan passing, saat teman-teman mau melakukan servis pada olahraga bola voli. Ini teman-teman sedang melakukan pemberian gaya pada bola tersebut untuk dapat berpindah. Bola dari titik servis menuju ke lapangan lawan, ini hasil dari kekuatan yang diberikan atau gaya yang diberikan pada tangan Anda atau pada pukulan tangan Anda terhadap bola, sehingga bola tersebut dapat bergerak ke arena atau ke lapangan lawan. Contoh impuls terjadi pada di sini saya menerapkan adalah pada olahraga lembing. Lempar lembing dibutuhkan kekuatan yang besar dan fleksibilitas yang baik bagi atlet cabur tersebut. Pelempar lembing mempercepat lembing dengan menariknya dari belakang tubuh dan melepaskan jauh di depan tubuhnya. Lengan yang panjang sangat berguna ketika berada pada posisi miring ke belakang, yaitu pada saat berada pada posisi melempar. Dengan posisi ini, maka atlet menerapkan gaya dengan jarak awalan yang sangat panjang dan selang waktu yang lama terhadap lembing tersebut. Hasilnya adalah bahwasannya impuls yang diberikan terhadap lembing lebih besar dan lembing akan bergerak dengan kecepatan tinggi ketika dilepaskan dari tangan. Nah, teman-teman yang saya banggakan, pada cabang olahraga ini atau lempar lembing, di Sport Search atau pemanduan bakat atau pencarian bakat pada olahraga lempar lembing itu dicari atletnya adalah yang memiliki tangan yang panjang. Bukan mencuri maksudnya seperti itu. Maaf, saya mau tes dulu. Oke, maksudnya bukan tangan yang panjang atau pencuri, tapi tangan panjang ini digunakan ketika lembing tersebut dihalu ke belakang untuk dilakukan lemparan. Memiliki panjang yang lebih, ya, di sini membuat gaya lempar atau kekuatan lempar ini juga semakin panjang, sehingga nanti dapat dihasilkan lemparan atau sasaran lempar pada lembing tersebut juga akan jauh. Sehingga pada olahraga lembing karena jauhnya lemparan yang dihasilkan yang dinilai, maka dengan memiliki panjang lengan atau haluan gaya yang besar, maka di sini nanti dapat meningkatkan prestasi bagi lempar lembing tersebut. Next. Nah, ini teman-teman bisa amati. Semoga ini bisa berputar videonya. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi, teman-teman, bahwa ini merupakan atlet lempar lembing. Ketika dia akan melemparkan lembingnya, dia akan memberikan gerakan lengan ke belakang sebelum akhirnya dia akan melempar lembing tersebut. Nah, perhatikan ketika melempar pada shuttle warna merah dengan menggunakan gaya apapun yang dilakukan, lemparan lembing tersebut ketika akan dilempar, maka si tangan atau si atlet tersebut ketika memiliki panjang tangan atau memiliki lengan yang panjang,
Sehingga ketika melempar memiliki daerah gaya lemparan yang panjang, sehingga memudahkan lembing untuk bergerak sejauh-jauhnya. Nah, akan tapi di sini harus ditinjau dari kekuatan yang dimiliki oleh si pelempar tadi. Ketika si pelempar tadi tidak memiliki kekuatan, walaupun lengannya panjang, maka juga hasilnya tidak akan maksimal. Karena kemampuan fisik tadi sebagai penentu juga dalam prestasi lempar prestasi pada saat pelemparan lembing ini. Next. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah momentum. Momentum adalah besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besaran momentum, besarnya momentum akan tergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Momentum adalah kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Jadi, momentum di sini bisa diakibatkan dari besarnya kekuatan yang dihasilkan dari gerakan benda tersebut. Teman-teman, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya ketika pada olahraga lempar lembing, mengapa dengan memiliki lengan yang panjang dapat menghasilkan lemparan yang sangat jauh, karena area melempar ini karena lemparan yang dihasilkan ini memiliki jangkauan yang jauh juga, berbeda dengan atlet yang memiliki lengan yang pendek. Ketika dia mengayunkan lembingnya, dia akan area lempar ini ya. Ketika dia melempar, saya akan balikkan dulu. Nah, ini ketika dia melempar, ketika jangkauannya hanya sekian, maka hasil yang diberikan ketika melempar akan sangat rendah. Nah, maka dari itu memiliki keuntungan lengan yang panjang, maka jangkauan untuk melempar ini akan panjang juga, sehingga menghasilkan lemparan yang jauh. Contoh lagi, teman-teman ketika melakukan passing pada bola basket, ya, ketika melakukan chest pass ya, atau passing teknik apapun itu, jika tidak diberikan kekuatan maksimal pada bola itu, ketika permainan, maka bola tadi akan mudah dijangkau oleh lawan. Lakukan chest pass. Nah, ketika chest pass kepada temannya tidak diberikan kekuatan yang maksimal, bola tidak akan cepat sampai. Sehingga ketika bola didorong dengan kekuatan yang minimal, ketika bola didorong akan dapat direbut oleh lawan. Jadi seperti itu. Momentum. Faktor apa yang ada di momentum? Ada kecepatan dan ada massa. Berbeda dengan tadi ada 3, ada kemampuan fisik juga, tapi untuk momentum di sini ada kecepatan dan massa. 3 faktor terhadap momentum. 2 faktor ya tadi ya. Mohon maaf, bukan 3 faktor. Momentum selalu berkaitan dengan kecepatan dan massa yang dimiliki. Massa yang dimiliki atlet atau benda yang sedang bergerak. Contoh bisa diamati, atlet memiliki massa besar, sedang melakukan sprint dengan kecepatan yang sama dengan atlet
yang bermassa lebih kecil, maka memiliki momentum yang lebih besar. Begitu pula, seorang atlet yang mempunyai massa yang lebih kecil memiliki atau lebih kecil melakukan sprint dengan kecepatan yang tinggi jika mempunyai jumlah momentum yang besar. Contoh di sini, ada lagi. Peranan 3 faktor terhadap momentum, kecepatan atau massa sebuah benda atau atlet ditingkatkan, maka akan terjadi peningkatan momentum. Dalam berbagai cabang olahraga, cara terbaik bagi atlet untuk meningkatkan massa adalah dengan meningkatkan kualitas massa otot, bukannya massa lemak. Massa otot tambahan kemudian memberikan kekuatan untuk membantu atlet bergerak lebih cepat. Nah, saya jelaskan dulu yang ini. Bahwasanya pada momentum ini ada 2 faktor ya, 3 faktor yang sudah saya tulis ini, tapi di sini ada 2 faktor. Nah, 2 faktor tersebut antara lain kecepatan dan massa. Massa berperan penting dalam hal momentum ini. Contoh, ketika teman-teman membandingkan atlet sprint dengan atlet sumo, melakukan lari, mana yang lebih cepat? Jelas atlet lari. Akan tetapi, jika dibandingkan lagi, atlet mana yang kuat untuk melakukan bantingan antara atlet sumo dengan atlet lari? Yang jelas adalah atlet sumo, karena dia memiliki kekuatan otot yang besar. Tapi, di contoh yang pertama, fast twitch-nya kurang, atau kekuatan penunjang kecepatan tadi untuk atlet sumo itu kurang, karena massanya sangat besar. Massa tubuh di sini dimaksudkan di sini adalah memiliki kekuatan pada tubuh, atau dalam hal ini adalah memiliki otot yang besar, bukan lemak yang lebih. Anda ketika timbang berat, bisa dilihat di situ bahwasannya ketika teman-teman melihat, loh, berat saya kok besar. Nah, ini dilihat dulu, apakah itu lemak atau massa otot. Lek gak tahu latihan, gak tahu weight trainingan, ya berarti itu lemak. Ya, kalau hanya makan, minum, makan yang tidak berpola, tidak bergizi dan lain-lain, itu berarti ya lemak, bukan otot. Nah, sering latihan, olahraga dan lain-lainnya, maka itu disebut juga otot, bukan lemak. Nah, yang benar itu massa di sini adalah massa otot, bukan massa lemak pada tubuh kita. Next. Tidak semua cabang olahraga memerlukan momentum yang maksimum. Hal ini dapat dijumpai pada saat sepak bola. Teknik passing pendek dalam sepak bola memerlukan momentum dalam jumlah tertentu. Sehingga bolanya dapat melayang dengan jarak yang tepat untuk sampai kepada sasaran, maka diperlukan penyesuaian momentum ketika melakukan. Momentum terjadi kapan saja seorang atlet atau sebuah benda bergerak, dan momentum ini memainkan peran yang sangat penting dalam cabang olahraga yang mengandung unsur kontak tubuh, kontak sport atau impact. Ya, sebelum ini akan saya bahas dahulu. Nah, bahwasanya momentum maksimal di sini tidak semua cabang olahraga terapkan. Teman-teman bisa amati contoh saya yang tadi di awal, basket, passing just pass.
Kalau temannya beberapa meter atau 1 meter di dekat kita, ya kekuatan atau massa yang diberikan jangan terlalu besar. Loh, Bapak tadi menyebutkan apa namanya diperlukan massa yang besar untuk mendorong bola atau melakukan teknik gaspas kepada lawan kita supaya tidak direbut oleh lawan. Nah, jaraknya 1 meter, siapa yang akan merebut? Ya, ketika Anda memberikan kekuatan besar dengan teman jaraknya 1 meter, maka takutnya nanti tidak bisa menerima atau refleks untuk membuang sehingga memudahkan bola direbut oleh lawan. Passing sepak bola. Ada passing pendek, ada long pass. Teman-teman, ketika teman-teman melakukan teknik sepak bola, ketika melakukan passing ke area wing atau ke area sayap, ketika melakukan passing ke striker yang ada di depan, nggak mungkin teman-teman melakukan teknik kaki dalam. Ya, nggak mungkin menggunakan kaki dalam. Harus menggunakan kaki luar, sehingga bola akan terjadi gerakan parabola, sehingga bola dapat dijangkau oleh teman yang ada di depan. Teman-teman menggunakan kaki dalam passing dari area wing ke center forward, ya, maka gerakan bola itu akan mudah dijangkau oleh lawan. Ya, di sini semoga teman-teman bisa berlogika bahwa passing dalam sepak bola ini harus ditentukan berdasarkan target yang diinginkan. Kalau temannya dekat, ya passing pendek dengan kekuatan yang minimal. Kalau jaraknya jauh, teman-teman melakukan long pass dengan kekuatan yang maksimal. Seperti itu. Nah, momentum di sini adalah olahraga yang khususnya pada olahraga yang body impact atau olahraga kontak tubuh, ya. Bisa sumo, bisa gulat, dan lain-lain. Momentum angular atau angular momentum. Momentum angular menunjukkan massa yang sedang berputar, atau lebih tepatnya disebut dua kata yang menjelaskan kuantitas gerak yang dimiliki oleh benda atau atlet yang berputar atau bergerak. Maaf, Oke, maaf, ada sedikit miss di komputer saya. Ya. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Momentum angular menunjukkan massa yang sedang berputar atau yang sedang bekerja, lebih seperti itu. Atau lebih tepatnya disebut dua kata yang menjelaskan kuantitas gerak yang dimiliki oleh benda atau atlet yang sedang berputar atau bergerak. Kemudian komponen-komponen yang dapat meningkatkan momentum angular, seberapa jauh distribusi massa terhadap poros rotasi, dan seberapa cepat rotasinya kecepatan angular tersebut bekerja. Nah, contoh momentum dalam cabang olahraga. Pada cabang olahraga softball, selama melakukan teknik batting, maka momentum angular terjadi yang pertama meningkatkan massa bat. Atlet dapat memilih bat yang lebih berat di ayun. Jika atlet berputar, maka atlet tiba-tiba harus menambah beratnya untuk meningkatkan momentum angularnya. Hal ini tidaklah mungkin. Dua, memindahkan massa dalam jumlah besar sejauh mungkin dari poros rotasi. Jika atlet tidak melakukan rotasi, maka atlet harus meluruskan tubuhnya.
Jika atlet mengajukan bat-nya, maka harus sepanjang mungkin dan dengan kebanyakan masanya terkumpul di ujung bat-nya. Meningkatkan kecepatan angular. Atlet dapat meningkatkan kecepatan putarannya, pemukul dapat mengayun bat lebih cepat sehingga menghasilkan kecepatan angular yang lebih tinggi. Mohon maaf, saya sela dulu. Nah, mohon maaf, nah. Oke, mohon maaf, ada sedikit permasalahan. Oke, saya lanjut lagi. Di sini momentum terjadi pada olahraga softball. Ketika melakukan batting, ketika batting tersebut nanti akan dapat mengaruhi bola yang sedang bergerak. Nah, ketika momentum itu terjadi pada peningkatan massa pada bat, mengapa itu bisa dilakukan? Karena dengan bat yang memiliki massa yang besar, sehingga dapat memukul atau sehingga dapat membuat bola itu memiliki massa yang besar. Nah, ketika menginginkan massa pada bola itu besar, maka yang harus dilakukan adalah memukul bola tersebut dengan kekuatan terbesar yang dihasilkan oleh si pemain softball tersebut ada pada ujung
atau ada pada bednya. Kemudian hal itu juga dapat dilakukan adalah ketika massa yang besar yang dihasilkan pada bed itu dapat dilakukan adalah ketika saat melakukan ayunan atau melakukan seperti ancang-ancang ketika akan melakukan teknik bed. Nah, teknik ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan bed tersebut atau dapat meningkatkan prestasi pada teknik bedding tersebut. Nah, ini presensi kita, teman-teman. Silahkan teman-teman melakukan presensi. Ya, presensi dapat dilakukan melalui gambar ini. Terima kasih. Next, ya, ini contoh momentum tadi, bedding. Ya, semoga ini dapat berputar. Oh, tidak dapat berputar. Jadi seperti ini, teman-teman bisa melakukan putaran ketika melakukan bedding agar bola yang dihasilkan itu dapat memiliki massa yang besar. Kekekalan momentum. Apabila gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem adalah sama dengan 0, maka jumlah semua vektor momentum benda akan tetap konstan. Nah, momentum benda tidak akan berubah sepanjang tidak dipengaruhi oleh gaya luar. Fenomena ini disebut sebagai hukum kekekalan momentum linier. Ketika teman-teman seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, contoh menggunakan kekuatan otot ketika melempar lembing, memiliki lengan yang panjang ketika untuk melempar, memiliki kekuatan pada lengan ketika melakukan passing chest pass, atau menggunakan kekuatan maksimal atau minimal pada saat melakukan olahraga passing, teknik passing pada olahraga sepak bola. Nah, gerakan ini akan konstan jika tidak ada pengaruh luar ketika benda itu sedang bekerja atau hasil benda tersebut akan bekerja. Misal teman-teman saat melakukan passing, teman-teman bisa berpikir bahwa passing di rumput sintetis lebih mudah dan lebih enak daripada passing yang dilakukan pada saat melakukan di lapangan terbuka atau dengan kualitas rumput yang alami. Sintetis kenapa kok mudah? Karena sifat rumput yang ada di rumput sintetis itu sangat mendukung atau sangat tidak menghambat pergerakan bola tersebut. Berbeda ketika teman-teman berada di rumput alami, ketika melakukan passing, nah bola sedang berputar ini dihalu atau misalkan diredam oleh rumput yang ada pada lapangan tersebut. Nah, rumput yang menghambat tersebut dapat menurunkan kecepatan dari passing tersebut. Sehingga di sini kita harus memiliki perkiraan kekuatan passing yang dihasilkan. Nah, terbukti ketika kemarin ada pertandingan sepak bola yang biasanya main di lapangan rumput alami, kemudian main di sintetis, mainnya bisa berantakan. Karena apa? Dia tidak mempertimbangkan bagaimana kekuatan passing, bagaimana gerakan-gerakan passing yang selalu dilakukan di lapangan sintetis itu sangat berbeda pada lapangan rumput alami. Jadi seperti itu. Next.
Hukum bekalan momentum dapat dilihat pada peristiwa balon yang ditiup dan prinsip kerja roket. Pada saat balon yang ditiup dilepaskan, balon akan melesat cepat di udara. Ketika balon melesat, udara dalam balon itu keluar ke arah berlawanan dengan arah gerak balon. Momentum udara yang keluar dari balon mengimbangi momentum balon yang melesat ke arah berlawanan. Nah, teman-teman, ketika balon itu ditiup, kemudian dilepaskan, nah, udara kemudian balon dilepaskan, udara akan keluar. Nah, udara keluar ini akan mendorong balon untuk ke atas, sehingga gerakannya sangat berlawanan. Sama seperti roket, diibaratkan seperti itu. Jadi tidak sangat jelas, bisa teman-teman baca. Ini hukum bekalan itu terjadi pada saat, atau contohnya ada pada saat pada balon ataupun pada roket air. Sangat penting memanfaatkan impuls dan momentum dalam dunia olahraga. Karena dengan memperhatikan hal tersebut, atlet atau olahragawan dapat menampilkan performa yang dapat menunjang prestasi. Bahwasanya, teman-teman, seorang atlet itu tidak hanya ditempa oleh latihan yang berat, kemudian program-program yang tersusun rapi, tapi program-program yang tersusun rapi, latihan berat harus ditinjau langsung dari bakat yang dimiliki atlet tersebut. Untuk apa? Untuk meningkatkan prestasi yang maksimal. Teman-teman yang terjun pada atlet lempar lembing, ketika Anda sebagai pelatih ataupun sebagai atlet dulu harus meningkatkan massa ototnya, harus meningkatkan kekuatannya agar lembing yang dilempar ini jaraknya akan maksimal. Pelatih, Anda harus mempertimbangkan bakat, atau dalam mencari atlet itu harus mempertimbangkan bakat atau kemampuan yang dimiliki atlet tersebut. Cari atlet yang memiliki kekuatan yang besar, bukan lemak, maksudnya seperti itu. Cari atlet yang memiliki lengan yang panjang, kalau mau diberikan atau kalau mau dimasukkan di bina prestasi lempar lembing. Karena apa? Ya karena tadi yang sudah saya jelaskan pada awal materi ini. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, kita lanjut lagi di materi yang lainnya. Nah, materi selanjutnya adalah gaya sentrifugal dan sentripetal. Nah, gaya sentripetal dan sentrifugal. Gerakan sentripetal dan sentrifugal ini terdapat pada aktivitas sehari-hari dan juga dimanfaatkan pada olahraga. Untuk menilai gerakan dalam suatu cabang olahraga, pelatih dan atlet dapat menerapkan gaya sentripetal dan sentrifugal ini dalam gerakan setiap olahraga. Maaf, bentar. Next. Nah, nama permainan ini ada yang menyebutnya apa ya? Biar lalah atau apa? Saya lupa. Ini teman-teman kalau dulu masa kecil ya sering bermain di pasar malam, ya pasti ada wahana permainan ini di pasar malam tersebut. Nah, apa nama permainan ini dan bagaimana memainkannya? Atau permainan ini? Sedang MotoGP sama
apa namanya, cross. Nah, ini sepeda ya, bukan cross, sepeda. Nah, ini juga memanfaatkan gaya sentrifugal dan sentripetal. Gambar yang saudara lihat tadi, pada saat tadi merupakan aplikasi gaya sentripetal dan sentrifugal dalam kehidupan sehari-hari ataupun olahraga. Terus apa yang dimaksud sentripetal dan sentrifugal? Sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Benda dapat bergerak melingkar karena benda yang diputar terdapat memiliki percepatan menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal adalah gaya eksternal yang dibutuhkan agar sebuah benda dapat bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan gaya sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis gaya yang berfungsi membuat benda bergerak melingkar. Benda dibuat melingkar karena ada kekuatan, bukan kekuatan lain, ada kekuatan yang menimbulkan benda itu dapat melingkar atau dapat bergerak. Nah, karena gerakannya melingkar, yang kayak tadi biang lala tadi, maka disebutnya adalah gaya sentripetal. Olahraga baseball. Ketika teman-teman akan melempar bola, ya, mungkin teman-teman melakukan gerakan awal dengan memutar-mutarkan bola, kemudian melemparkan bola tersebut. Nah, gerakan memutar inilah yang disebut gaya sentripetal. Silakan melakukan presensi dulu untuk mata kuliah ini. Oke, next. Macam-macam gaya sebenarnya dapat digunakan sebagai gaya sentripetal. Ada gaya gravitasi, elektrostatik, gaya tegang tali, dan gaya gesekan. Ketika memiliki bola yang kita ikat dengan tali, sehingga bola tersebut dapat diputar dengan tali, disebut secara horizontal. Ketika bola tersebut diputar, kemudian gaya yang bekerja adalah arah radial. Berhimpitan dengan jari-jari di lingkaran adalah gaya tegangan tali. Karena arah gaya tegangan tali ini selalu menuju pusat lingkaran, maka gaya tegangan tali inilah yang membuat benda bergerak melingkar. Teman-teman, praktek ya. Ketika teman-teman memiliki bola tenis, ya, tenis, kemudian bola tenis itu teman-teman ikat dengan kuat, ya, kemudian dengan tali tersebut kemudian Anda putar-putar, otomatis membuat si bola tadi juga akan bergerak berputar. Nah, ketika bola tadi berputar, apa yang membuat bola itu tadi berputar? Yaitu tadi Pak, maksudnya dengan jalan memutarkan tangan kita pada tali. Nah, bukan itu juga masuk juga. Tapi mengapa bola itu berputar? Karena ini terjadi pada gaya tegangan yang dihasilkan oleh lengan atau oleh tangan kepada tali tersebut. Jadi sama persis seperti yang awal sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pada permainan ini tadi, nah, ketika mesin permainan ini tadi berhenti, ya, sebelum bergerak, ya tidak melingkar seperti ini, ya. Kemudian ketika mesin ini diputar, ya, maka anak-anak ataupun orang-orang yang sedang asik melakukan wahana ini
juga akan bergerak berputar. Nah, sumbernya dari mana? Sumber gerakan itu terjadi dari mana? Sumber gerakan itu terjadi pada alat yang besar ini. Ya, alat besar ini mengayunkan tali-tali atau tempat duduk itu untuk bergerak berputar. Jadi seperti itu. Next. Analisis gaya sentripetal pada bola diberi tali. Tegangan tali timbul karena kita memberikan gaya tarik pada tali ketika memutar. Ada tarikan yang terjadi pada tangan dengan pada tali tersebut. Ketika bola itu akan diputar, maka gaya tarik ini dapat terasa. Jika tidak ada gaya tarik atau tali tersebut dilepaskan, maka bola itu tidak akan berputar dan bola itu akan terlempar. Karena apa? Tali tadi atau bola tadi tidak dipegang oleh tangan kita. Gaya tegangan tali ini berfungsi untuk memberikan percepatan sentripetal. Nah, gaya tegang tadi atau gaya tarik yang dihasilkan oleh tangan dan tali tadi merupakan pemberian kecepatan pada gaya sentripetal tadi terhadap bola tadi dari tangan kita. Nah, kemudian analisis gaya sentripetal pada olahraga racing atau balap tadi. Ketika monil atau motor sepeda berjalan melewati tikungan yang rata, memiliki gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lintas lingkaran. Gaya sentripetal bersumber dari gaya gesekan antara ban dan permukaan jalan. Gesekan yang terjadi adalah gesekan statis selama ban tidak selip. Teman-teman bisa Anda amati pada saat gelaran balap motor atau apapun itu MotoGP lah katakan seperti itu. Ketika mau belok, ya, adalah motor akan mendekati garis tikungan, ya, akan mendekati garis tikungan. Ketika melakukan tikungan, ya, tikungan mantan ya, maksudnya di dalam tikungan sirkuit, ketika pembalap itu melakukan gerakan belok dari tikungan, ketika pembalap itu menjauhi lintas atau menjauhi tikungan, maka motor tersebut tidak berhasil untuk berbelok. Kita bisa temui pembalap MotoGP atau moto kelas apapun itu, ketika berbelok pasti akan ada suatu kesalahan. Bisa jatuh, atau bisa terlempar dari lintasan, bergerak keluar lintasan. Nah, sama ketika teman-teman melakukan belokan pada tikungan. Tikungan apa ya? Oke, misalkan ada di perempatan Gankawi. Teman-teman dari arah, dari arah Bujel, atau mungkin dari kampus 4 lah. Kampus 4 kampus 1 akan menuju kampus 4. Teman-teman akan belok ke perempatan yang menuju ke kampus 4. Nah, Anda berbelok ini mendekati dari tikungan jalan yang Anda lewati. Ketika teman-teman menjauhi, maka teman-teman akan terlempar, akan terjatuh pada lintasan atau jalan yang Anda lewati.
bisa saja terjatuh ataupun tertumbuk pada benda lain. Misalkan ada sepeda motor yang berdiri di perempatan yang arah ke Mujel, nah, mungkin teman-teman akan menabrak atau menumbuk pada motor tersebut. Ketika teman-teman mau belok, ya, kalau teman-teman kan kecepatannya hanya minimal, dengan melepaskan stang, ya, stang gas, Anda akan berbelok menuju garis tikungan. Ya, garis tikungan, Anda belok, starternya dimasukkan gigi lagi, jalan. Pembalap MotoGP juga gitu. Ya sudah tahu nih, lintasan akan berbelok. Maka dia akan menurunkan gasnya untuk mendekati garis tikungan tadi. Ketika tidak mendekati garis tikungan atau menjauhi garis tikungan tadi, yang terjadi apa? Dia tidak dapat berbelok atau dia meninggalkan sirkuit atau keluar dari lintasan tikungan tadi. Kalau keluar lintasan biasanya di bis atau di bobi nyatakan gagal. Nah, ketika mobil motor itu melakukan belokan atau melewati jalan tikungan, hal ini terjadi karena adanya gesekan antara ban dan permukaan jalan. Kenapa ban itu bisa gribis? Ya karena ini. Karena ada gesekan antara aspal jalan dengan ban yang ada pada sepeda motor Anda. Gerakan ini akan terjadi baik jika satu, bannya tidak selip, ataupun dua, sesuai atau mendekati kendaraan tersebut pada tikungan tadi. Gaya sentrifugal adalah lawan dari gaya sentripetal dan merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Arah gaya sentrifugal selalu menjauhi pusat lingkaran. Gaya sentrifugal ini hanyalah untuk mengimbangi gaya sentripetal, sehingga benda yang melakukan gerakan melingkar berada dalam keadaan setimbang. Nah, gerak sentrifugal ini merupakan gerak lanjutan dari sentripetal. Gaya sentrifugal terjadi pada saat ada tumbukan antar bola, ada lemparan cakram, dan lain-lainnya. Menurut hukum Newton 1, jika terdapat gaya total pada suatu benda, maka benda tersebut berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus. Ketika sebuah benda melakukan gerakan melingkar pada benda, bekerja gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Apabila terdapat gaya sentrifugal yang arahnya menjauhi pusat, maka akan terdapat gaya total yang menyebabkan benda bergerak sepanjang garis lurus atau sepanjang garis yang sudah ditentukan. Nah, olahraga ini semuanya garisnya sudah ditentukan, di mana benda tersebut akan dilempar sesuai dengan arah atau laju yang diinginkan. Pada pembalap mobil sering melakukan manuver di trek lintasan lurus maupun berbelok. Bahkan seorang pembalap mobil merasa terdorong keluar dari mobil, tetapi pintu atau dinding mobil menjadi penahan dan menghalangi sehingga tetap berada dalam keadaan mobil. Nah, teman-teman, amit-amit ya, ketika teman-teman berada di jalan tol, ya, melakukan kecepatan yang penuh,
Selanjutnya, terjadi sebuah kerusakan pada mobil atau kendaraan Anda, mengakibatkan Anda terjatuh. Ya, ketika mobil itu mengalami kerusakan atau error, sehingga gerakan yang dihasilkan mobil tersebut menjadi tidak karuan. Ketika mobil itu terjadi gerakan yang tidak berkaruan, Anda sebagai pengemudi ini juga akan terlempar, gerakannya akan mengikuti si mobil tersebut. Jika tidak ada dinding mobil, tidak adanya seat belt, maka Anda akan terlempar. Anda contoh ngebir dalam motor Anda atau mobil Anda, kemudian terjadi error, terjadi kecelakaan atau tertabrak sesuatu benda ataupun mobil yang lain, maka mobil Anda akan bergerak tidak karuan dan Anda akan terlempar. Akan tetapi, ketika hal itu terjadi, dan amit-amit ya sekali lagi, teman-teman ketika sudah terbentur atau tertabrak mobil, Anda sudah memasang seat belt dan ada penahan di sini adalah dinding pada kendaraan bermotor, Anda mungkin tidak akan terhempas keluar. Seperti itu. Atau teman-teman misalkan tahu nih di depan ada tikungan. Anda mengegas, ya, memberikan kecepatan maksimal pada kendaraan motor Anda atau sepeda Anda ketika melakukan manuver di tikungan tersebut. Ketika Anda melakukan tikungan, jika tidak dalam bermotor ya, jika tidak menggenggam setir yang kuat, maka Anda akan terlempar. Nah, maka sering terjadi sebuah kecelakaan itu, misalkan terjadi belokan, kemudian selip, maka motor dan pengendara ini akan terlepas. Oke, next. Ketika mobil bergerak pada tikungan, kita merasa terdorong keluar, diakibatkan oleh kecenderungan kita untuk tetap bergerak lurus. Pintu samping atau dinding mobil penahan pembalap tersebut agar tetap berada dalam mobil dan memberikan gaya reaksi melawan gaya aksi yang diberikan pada pembalap ketika terdorong pada pintu atau dinding mobil. Nah, ketika orang tersebut atau misalkan ya terjadi kecelakaan tadi, mobilnya bergerak tidak karuan, maka si pengemudi mungkin akan terhempas keluar karena ada dinding ini sebagai penahan agar si pengemudi ini tetap berada pada mobil tersebut. Perbandingan gaya sentripetal dan sentrifugal. Jika dilihat dari wujudnya, sentripetal ini adalah gaya nyata yang merupakan hasil interaksi fisik karena diputar tadi. Sentrifugal merupakan gaya fiktif yang nampak ada saat berputar dilihat dari kerangka acuan yang juga berputar bersamaan dengan objeknya. Gerakan arah atau gerakannya, gaya sentripetal menuju pusat lingkaran, gaya sentrifugal seolah bekerja menjadi pusat lingkaran. Efek pada benda menyebabkan, kalau sentripetal menyebabkan benda bergerak melingkar, kalau sentrifugal bendanya terpental dari gerakan awal melingkar tadi. Acuan insersia dalam pengamatan ini dapat diamati ketika sentripetal, kemudian sentrifugal ini sangat sulit diamati. Acuan non-insersial dalam pengamatan tidak dapat diamati di sentripetal dan sentrifugal ini dapat diamati. Nah, terima kasih. Mungkin bisa membantu teman-teman dalam memahami materi sentripetal dan sentrifugal.
Oh ya, teman-teman, silakan teman-teman untuk mengakses video ini secara mandiri sekali lagi sebagai bahan perkuliahan kita pada mata kuliah biomekanika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan permohonan maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat selalu bagi Anda dan keluarga Anda.